Saya Febri Ahmad Nugroho dari kelas 12 TMPO 1 nomor 8. Di sini saya mau mempresentasikan tugas 7 video yang dikirim oleh Pak Alif. Video 1, strategi pemasaran, menyeleksi strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah cara memasarkan produk baik barang atau jasa menggunakan pola rencana dan taktik tertentu sehingga penjualan menjadi lebih tinggi. Kunci utama konsep pemasaran adalah tercapainya kepuasan pelanggan. Ada 4 tujuan strategi pemasaran, yaitu 1. Meningkatkan kualitas koordinasi antar personil dalam tim pemasaran. 2. Sebagai alat ukur kinerja berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. 3. Sebagai dasar dalam mengambil keputusan pemasaran secara logis. Dan 4. Meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Selanjutnya adalah menentukan strategi pemasaran yang sering digunakan, yaitu 1. Promosi melalui media sosial, melakukan kerjasama dengan pihak lain, memberikan diskon, terlibat dalam sponsor, dan mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Pembahasan materi berikutnya adalah tentang rencana pemasaran. Rencana pemasaran adalah suatu bentuk proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran dengan tujuan utama yaitu mencapai tujuan pemasaran. Tujuan rencana pemasaran yaitu 1. Mengetahui dan memperbanyak informasi tentang perubahan pasar dan pesaing. 2. Menciptakan hubungan kerja yang lebih luas dengan pihak lain. 3. Sebagai bentuk penyesuaian bisnis. Dan 4. Meningkatkan keuntungan dengan usaha yang efisien dan efektif. Setelah kita memahami strategi pemasaran dan rencana pemasaran, pembahasan yang terakhir adalah marketing mix. Marketing mix adalah suatu strategi pemasaran yang menggabungkan beberapa elemen di dalam marketing mix. Tujuan dari marketing mix diantaranya adalah 1. Periklanan, 2. Promosi penjualan, dan 3. Pemasaran langsung. Lalu lanjut ke video 2, yaitu cara membuat marketing strategi. Hal yang dilakukan untuk membuat marketing strategi dibagi menjadi 3 fase, yaitu 1. Fase pertama, yaitu fase sebelum, seperti saat prospek atau perencanaan. Fase ini menentukan 3 hal: menentukan target pasar. Kedua, bagaimana caranya kita menciptakan komunikasi yang menarik. 3. Media apa yang harus kita pilih sehingga bisa menjangkau target pasar kita. 2. Fase yang kedua yaitu fase lead, yaitu bagaimana caranya membangun hubungan dengan pelanggan terus berjalin dan mau menggunakan produk atau jasa kita. Fase lead ini ada 3 fase, yaitu menciptakan lead, merawat lead, dan konversi lead ke sales. 3 fase terakhir adalah fase after atau setelah, yaitu di mana target pasar sudah tertarik dan akhirnya membeli produk kita. Fase ini ada 3 hal, yaitu memberikan pengalaman kelas dunia, menaikkan customer lifetime value, dan menciptakan referral. Lalu lanjut ke video 3, yaitu strategi pemasaran Gojek. Gojek memulai perjalanannya pada tahun 2010 dengan layanan pertama yaitu pemasaran Gojek melalui call center. Strategi pemasaran yang didapatkan oleh Gojek yaitu 1. Gojek mengartikan pelanggan sebagai raja sehingga pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan terbaik. Oleh karena itu, Gojek senantiasa berkomitmen pada keselamatan dan keamanan pelanggan. 2. Gojek menjunjung tinggi 3 pilar dalam bisnisnya, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. 3. Gojek memberikan harga dan informasi yang pasti. Sistem Gojek menampilkan tarif atau harga yang final dan harus dibayar pelanggan sesuai dengan jarak atau barang yang dipilih oleh pelanggan. 4. Gojek membuat iklan yang unik dan menarik, baik di media sosial bahkan sampai iklan billboard. Iklan yang unik-unik ini akan menarik perhatian pelanggan. 5. Gojek juga berpartner dengan banyak partner. Gojek bermitra dengan lebih dari 2 juta driver yang telah memenuhi persyaratan yang melalui seleksi ketat. 6. Gojek peka dan adaptif terhadap kebutuhan pasar. Pada situasi seperti pandemi ini, Gojek cepat beradaptasi dengan kebijakan pemerintah seperti menyesuaikan aturan penumpang. 7. Gojek memberikan kemudahan
pembayaran dengan menggunakan GoPay, yaitu uang elektronik untuk membayar transaksi pembayaran dan keuangan, sehingga pembayaran menjadi aman, cepat, dan mudah dalam sekali klik. Lalu kita lanjut ke video 4, yaitu menilai perkembangan usaha. Perkembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan, dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha. Manajemen usaha memiliki 4 fungsi utama, yaitu 1. Planning atau perencanaan. Kegiatannya yang dilakukan antara lain adalah menyusun tujuan serta target perusahaan. 2. Membuat rancangan strategi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dan terakhir, membuat daftar sumber daya yang diperlukan. 2. Organizing atau pengorganisasian. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah pengalokasian sumber daya, termasuk penyusunan dan penetapan prosedur, pembentukan struktur organisasi yang menunjukkan detail kewenangan. 3. Pemecatan karyawan pada bagian dan bidang yang tepat. 3. Directing atau pengarahan. Kegiatannya adalah pendampingan karyawan, briefing kerja yang dilakukan secara rutin. 3. Internalisasi kebijakan perusahaan. Dan terakhir 4, yaitu controlling atau pengendalian. Kegiatan yang dilakukan antara lain adalah mengukur kinerja para karyawan, membandingkan kinerja para karyawan apakah sudah sesuai dengan standar apa belum, jika ada kesalahan harus segera dievaluasi, dan ketiga, memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat waktu dan tidak melebihi budget yang telah dialokasikan. Manajemen yang terdapat di beberapa bidang antara lain: 1. Manajemen pemasaran, yaitu salah satu bidang operasional yang menyangkut berhasil atau tidaknya produk yang telah dibuat sampai kepada konsumen. Kegiatan yang dilakukannya antara lain riset pasar, perencanaan pemasaran, melaksanakan analisis terhadap peluang pasar, dan mempromosikan produk. 2. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang manajemen pengelolaan dana perusahaan yang dilakukan secara efektif dan efisien guna meningkatkan dan memaksimalkan laba perusahaan. 3. Manajemen sumber daya manusia, atau yang biasa disebut dengan manajemen personalia, adalah bidang yang berhubungan dengan tenaga kerja seperti rekrutmen, peningkatan mutu, pemberian kompensasi atau gaji, upah pengintegrasian, dan pemeliharaan terhadap sumber daya manusia. 4. Manajemen akuntansi atau administrasi. Tahapan manajemen akuntansi atau administrasi terdiri dari pengumpul data, pencatatan data, pengelompokan data, pelaporan data, dan penafsiran data. Lalu kita lanjut ke video 5, yaitu video tentang menilai perkembangan usaha. Menurut pengertian, pengembangan usaha adalah tanggung jawab setiap pengusaha yang membutuhkan pandangan ke depannya, motivasi, dan kreatif. Jika hal ini bisa dilakukan, besar kemungkinan usaha dapat berkembang dengan pesat. Kedua, definisi keberhasilan usaha. Keberhasilan dari bisnis yang mencapai tujuannya, di mana keberhasilan itu didapat dari pengusaha yang cerdas, inovatif, kreatif, dan mengikuti perkembangan teknologi. 3. Faktor keberhasilan usaha. Ada 2, yaitu faktor internal, antara lain kualitas SDM, penguasaan teknologi, struktur organisasi, dan sistem manajemen. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal ini terbagi 2 bagian, yaitu faktor pemerintah dan faktor pemerintah. Faktor pemerintah antara lain kebijakan ekonomi, birokrat, dan politik yang terjadi. Faktor non-pemerintah di antara lain yaitu sistem perekonomian, budaya masyarakat, dan kondisi infrastruktur. Lalu kita lanjut ke video ke-6, yaitu cara memulai bisnis dari nol. Di video ini tahapan yang harus dilakukan tentang memulai bisnis dari nol, yaitu ada 3 tentang tahapan tentang diri Anda sendiri. Antara lain, pertama, kenali siapa Anda. Artinya kenali kekuatan Anda dan kenali kelemahan Anda. Kedua, Anda harus mengenal peranan Anda. Anda ingin menjadi siapa dan seperti apa peranannya.
ingin Anda tampilkan. Ketiga, Anda harus memulai melangkah. Hal yang akan Anda dapat adalah pengalaman dan pengetahuan tentang pasar yang akan Anda masuki. Lalu tahapan selanjutnya yaitu tahapan tentang dalam berbisnis, antara lain: pertama, apakah customer harus keluar biaya ekstra? Semakin tidak perlu ada biaya ekstra semakin bagus. Kedua, apakah Anda akan jual putus atau berkelanjutan atau dalam kata lain berlangganan? Jika berlangganan dan bisa dipertahankan lebih lama semakin bagus. Tiga, kalau Anda mau menjual produk, Anda harus keluar uang dulu untuk melayani customer, atau Anda terima uang dulu baru Anda melayani customer. Keempat, apakah Anda mampu menciptakan produk dengan biaya lebih rendah daripada pesaing Anda karena manajemen keuangan lebih menentukan dibanding bersaing produk yang terbaru. Kelima, setiap kali Anda melayani customer, apakah Anda harus mengeluarkan biaya atau tidak? Keenam, apakah produk Anda dapat diduplikasi atau tidak? Jika tidak bisa, maka Anda harus mengubah model bisnisnya. Dan terakhir adalah seberapa sulit atau mudahnya pesaing Anda meniru atau menduplikasi produk Anda. Lalu ke video terakhir, yaitu video tentang cara bisnis kecil menjadi besar. Cara bisnis kecil menjadi besar yaitu antara lain harus terlihat, seperti papan reklame atau spanduk yang dipakai untuk menunjukkan nama toko harus terlihat oleh pelanggan agar pelanggan dapat mengetahui letak toko kita. Lalu melalui stiker mobil. Stiker mobil adalah salah satu cara untuk mengiklankan toko kita. Tiga, iklan di invoice. Kita bisa bekerja sama dengan perusahaan lain dalam melalui kegiatan invoice. Empat, nada tunggu. Salah satunya adalah jingle. Jingle adalah sebuah iklan yang direalisasikan dalam bentuk musik. Kelima, marketing online. Kita dapat melakukan promosi secara online melalui media sosial. Karena baju seragam diperlukan sebagai identitas perusahaan. 7, packaging. Pengemasan produk harus dibuat menarik agar enak untuk dilihat pelanggan dan pelanggan menjadi tertarik. Ke-8, branding. Kita harus membuat logo sebagai identitas perusahaan. Dan terakhir, berbagi. Kita dapat bekerja sama dengan perusahaan lain dan berbagi iklan. Sekian, demikian ringkasan saya tentang ketujuh video tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.